Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keadilan dalam bisnis dan hak-hak pekerja. Dasar teori keadilan dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, berkaitan langsung dengan penciptaan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis. Dasar teori keadilan yaitu keadilan individual dan struktural, teori keadilan Adam Smith, dan teori keadilan distributif John Rawls. Keadilan individual dan struktural, keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas, berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang, bukan hanya orang ke orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan. Untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang bisnis. Dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi tanpa dasar yang bisa mempertanggungjawabkan secara legal dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang menganggap serius prinsip perlakuan yang sama, fair atau adil ini. Dalam bidang bisnis dan ekonomi mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil, pemerintahan yang tunduk dan taat pada peraturan keadilan dan tindakan berdasarkan aturan keadilan itu. Yang dibutuhkan yaitu sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil. Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif dan juga tekad untuk menegakkan keadilan. Termasuk di dalamnya keterbukaan dan ketersediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Tanpa itu, keadilan akan merajalela dalam masyarakat. Teori keadilan Adam Smith. Adam Smith hanya menerima satu konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif. Alasannya, yang pertama, keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Ketidakadilan berarti pincangnya hubungan antar manusia karena kesetaraan yang terganggu. 2. Keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Demi menegakkan keadilan komutatif, negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara dan tanpa terkecuali. 3. Juga menolak keadilan distributif, karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak. Semua orang tidak boleh dirugikan haknya. Keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Orang miskin tidak punya hak untuk menuntut dari orang kaya untuk membagi kekayaan kepada mereka. Orang miskin hanya bisa meminta, tidak bisa menuntut sebagai sebuah hak. Orang kaya tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang miskin. Prinsip komutatif Adam Smith yaitu prinsip no harm, prinsip non-intervention, serta prinsip keadilan tukar. Prinsip no harm yaitu prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menuntut agar dalam interaksi sosial, apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Prinsip non-intervention yaitu prinsip yang tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenakan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip keadilan tukar, yaitu prinsip pertukangan dagang yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar. Merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm secara khusus teori keadilan distributif John Rawls. Prinsip keadilan distributif Rawls meliputi prinsip kebebasan yang sama, yaitu semua orang mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Yang kedua, prinsip perbedaan, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa hingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan sesuai dengan tugas kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Kritik atas teori Rawls, bahwa prinsip perbedaan berakibat menimbulkan ketidakadilan baru.
Pertama, prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan karena dengan prinsip tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar hak pihak tersebut untuk diberikan kepada pihak lain. Kedua, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tersebut yang diambil oleh pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung karena kesalahan diri sendiri. Beberapa contoh keadilan bisnis. Keadilan terhadap karyawan, perlakuan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan maupun bekerja. Yang kedua, keadilan terhadap masyarakat. Berdirinya perusahaan, apalagi yang berupa manufaktur, tentu akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, baik itu positif atau negatif. Contohnya, lalu lalang kendaraan perusahaan yang berisi bahan baku tentu akan mengganggu masyarakat yang biasa tenang dan nyaman. Tentu masyarakat merasa tidak adil terhadap ini. Yang ketiga, keadilan terhadap pesaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pesaing, kita akan terhambat dalam melakukan kegiatan bisnis. Tapi di sisi lain, dengan adanya pesaing perusahaan, kita akan tumbuh menjadi perusahaan yang kreatif dan selalu menciptakan inovasi agar menang dalam persaingan merebut pelanggan. Keadilan terhadap pelanggan dapat ditunjukkan dengan layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang terjamin, dan adanya perlindungan terhadap hak-hak pelanggan. Tanggung jawab pada pemegang saham dan kreditur. Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pemegang saham dengan cara memuaskan pemegang saham yang menyediakan dana. Selain itu, manajer perusahaan juga harus memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Tanggung jawab perusahaan terhadap kreditor dengan cara lunasi hutang dan tidak memberikan kepada kreditor informasi yang menyesatkan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu para kreditor. Biasanya kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advies dalam mengatasi masalah keuangan. Kewajiban terhadap pemasok yang harus dilakukan yaitu menghindari adanya korupsi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan. Menilai dan memilih pemasok secara objektif, transparan, dan akuntabel. Menghindari kerjasama dengan pemasok yang melakukan praktik usaha yang tidak etis, selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan, dan saling menguntungkan dalam bekerja dengan pemasok. Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan perusahaan. Melaksanakan hubungan kerja dengan nilai-nilai etika dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kontrak. Yang tidak boleh dilakukan. Mengabaikan prosedur pengadaan barang dan jasa karena alasan tertentu. Memilih pemasok berdasarkan penilaian subjektif dan tidak wajar. Meminta, menerima, dan atau menerima suap dan gratifikasi. Memfasilitasi dan melakukan tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan. Menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Dengan sengaja menunda pembayaran yang sudah memenuhi persyaratan kontrak.